Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Salsabila dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstanta kesetimbangan dan pengaruh suhu terhadap konstanta kesetimbangan. Selamat menyaksikan. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi yang reversibel, yaitu reaksi yang produknya dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Kesetimbangan kimia adalah kesetimbangan dinamis, yaitu keadaan di mana dua proses yang berlawanan terjadi dengan laju yang sama. Akibatnya, tidak terjadi perubahan dalam sistem tersebut. Kesetimbangan kimia tercapai ketika laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar, dan konsentrasi reaktan dan produknya tidak lagi berubah dengan berjalannya waktu. Konstanta kesetimbangan disimbolkan dengan K, dinyatakan sebagai rasio dari perkalian konsentrasi reaktan dibagi perkalian konsentrasi produk, di mana konsentrasi dari masing-masing spesinya dipangkatkan koefisien stoikiometri dalam persamaan reaksi setara. Pada perhitungan konstanta kesetimbangan reaksi homogen, yaitu semua spesinya memiliki fasa yang sama, konsentrasi spesi larutan dapat dinyatakan dalam konsentrasi molar yang disimbolkan dengan Kc. Selain itu, konsentrasi spesi larutan dalam fasa gas dapat dinyatakan sebagai tekanan parsial yang disimbolkan dengan Kp. Contohnya, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Kc-nya adalah konsentrasi NH3 dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi N2 dipangkatkan 1 dikali konsentrasi H2 dipangkatkan 3. Sedangkan Kp-nya adalah tekanan dari NH3 dipangkatkan 2 dibagi tekanan dari N2 dipangkatkan 1 dikali tekanan H2 dipangkatkan 3. Hubungan antara Kp dan Kc pada persamaan gas ideal yaitu Kp adalah Kc kali RT pangkat delta N. R adalah tetapan gas universal. T adalah suhu dan delta N adalah jumlah mol produk gas dikurangi jumlah mol reaktan gas, atau selisih antara koefisien gas reaktan dengan koefisien gas produk jika pada reaksi setara. Contohnya, pada persamaan CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Pada 800 derajat Celcius, tekanan CO2 adalah 0,236 atm. Hitunglah Kp dan Kc-nya. Pada konstanta kesetimbangan, konsentrasi padatan dan cairan murni tidak dimasukkan, sehingga pada persamaan ini Kp-nya hanyalah tekanan CO2. Diketahui di soal bahwa tekanan CO2 adalah 0,236 atm. Kemudian, untuk mencari Kc, dapat digunakan rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Sehingga Kc-nya adalah Kp dibagi RT pangkat delta N. Delta N didapat dari pengurangan koefisien produk gas dikurangin koefisien reaktan gas, sehingga delta N-nya didapatkan 1. Dari perhitungan ini didapatkan Kc sebesar 2,68 kali 10 pangkat min 3. Pada perhitungan konstanta kesetimbangan reaksi heterogen, yaitu reaksi yang spesinya memiliki fasa yang berbeda, konsentrasi padatan dan cairan murni tidak dimasukkan ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Hal ini karena konsentrasi kedua zat tersebut dalam persamaan kesetimbangan nilai numeriknya dianggap 1, sehingga harganya tetap.
Contohnya, pada persamaan CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Kc-nya hanya konsentrasi CO2 dan Kp-nya hanya tekanan CO2. Untuk mengetahui suatu reaksi telah mencapai keseimbangan dan memprediksikan arah reaksi, ditentukan nilai dari koefisien reaksi atau Qc dengan mensubstitusikan nilai konsentrasi masing-masing spesies produk dan reaktan keadaan seimbang pada konstanta keseimbangan kimia Kc. Dengan ketentuan Qc sama dengan Kc, reaksi telah mencapai keseimbangan. Qc kurang dari Kc, reaksi akan berlangsung dari arah kiri ke kanan atau pembentukan produk hingga mencapai keseimbangan kimia. Qc lebih besar dari Kc, reaksi akan berlangsung dari arah kanan ke kiri atau pembentukan reaktan hingga mencapai keseimbangan kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi ditambah, reaksi bergeser ke kanan atau ke arah produk. Sedangkan jika konsentrasi reaksi dikurangi, reaksi bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi, sehingga konsentrasi reaksi bertambah. Contohnya, 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Jika konsentrasi SO2 dan O2 ditambah, maka keseimbangan bergeser ke arah SO3. Sebaliknya, jika konsentrasi SO2 dan O2 dikurangi, keseimbangan bergeser ke arah SO2 dan O2. Yang kedua, volume dan tekanan. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih kecil. Jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah komponen yang jumlah molnya lebih besar. Yang ketiga, katalis. Katalis tidak berperan untuk mengubah konstanta keseimbangan dan tidak menggeser posisi keseimbangan. Namun, katalis berperan untuk mempercepat suatu reaksi mencapai keseimbangan. Yang keempat, suhu. Menurut asas Le-Chatelain, jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah yang memerlukan panas, yaitu endoterm. Jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah yang mengeluarkan panas, yaitu eksoterm. Misalnya, reaksi pembentukan gas SO3 yang bersifat eksoterm. Jika pada keseimbangan itu dilakukan perubahan suhu, misalnya suhu dinaikkan, maka sistem mengatasi perubahan suhu dengan cara menyerap panas yang diberikan. Dengan demikian, keseimbangan akan bergeser ke arah endoterm, yaitu ke arah reaktan. Sedangkan, jika suhu diturunkan, maka sistem keseimbangan akan bergeser ke arah eksoterm, yaitu ke arah pembentukan produk gas SO3. Berdasarkan faktor-faktor ini, faktor yang dapat mempengaruhi konstanta keseimbangan hanya suhu, sedangkan faktor lain hanya dapat mengubah konsentrasi keseimbangan dari campuran yang bereaksi. Hal ini karena tekanan, volume, dan konsentrasi tidak dapat menambah konstanta keseimbangan jika suhunya tidak berubah. Konstanta keseimbangan bergantung pada suhu. Katalis hanya dapat mempercepat suatu reaksi mencapai keseimbangan. Pada rumus ln K sama dengan min delta G per R kali T, variasi ln K terhadap suhu yaitu D kali ln K per dt sama dengan min 1 per R dikali D per dt dikali min delta G per T. Turunan ini karena K dan delta G hanya bergantung pada suhu, tidak pada tekanan. Untuk menyelesaikan persamaan ini digunakan persamaan Gibbs-Helmholtz, yaitu D per dt dikali delta G per T sama dengan min delta H per R T pangkat 2. Berdasarkan penggabungan dua persamaan, menghasilkan persamaan Van Hoff, yaitu
D kali Ln K per dt sama dengan delta H per R kali T kuadrat. Persamaan ini menunjukkan bahwa D kali Ln K per dt kurang dari 0 untuk reaksi eksoterm pada kondisi standar, yaitu delta H kurang dari 0. K berkurang saat suhu naik. Oleh karena itu, pada reaksi eksoterm, kesetimbangan bergeser menjauhi produk. Begitupun sebaliknya untuk reaksi endoterm. Jika ingin mencari konstanta kesetimbangan dalam dua keadaan yang berbeda, maka dapat menggunakan rumus Ln K2 dikurangi Ln K1 sama dengan delta H dikali dalam kurung T2 dikurangi T1 per R kali T1 kali T2. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.